Baik, selamat siang Ibu Gisel, apa kabar? Selamat siang Ibu, baik-baik saja. Oke, baik, terima kasih. Jadi Ibu, kita sudah melakukan observasi di kelas ya. Iya. Jadi kita sudah sama-sama, saya sudah membantu Ibu mengamati sesuai dengan kesepakatan kita, apa yang akan diobservasi, diamati sudah saya lakukan. Kemudian kira-kira menurut untuk hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan setelah percakapan coaching kali ini? Ya, yang saya dapatkan itu banyak Ibu. Jadi dengan adanya percakapan hari ini bisa membangkitkan semangat saya lagi, serta bisa menumbuhkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang baru lagi. Kedepannya pembelajaran apa yang ingin saya capai, yang ingin saya kembangkan seperti apa, kurang lebih seperti itu. Berarti berapa saya simpulkan bahwa berdasarkan hasil observasi kemarin dan percakapan coaching kita kali ini, Ibu ingin menggali lagi potensi-potensi yang belum maksimal atau yang mungkin belum Ibu lakukan kemarin, bisa Ibu gali lagi untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan kinerja pengajaran Ibu di kelas ya, seperti itu. Oke, baik Ibu. Kemudian apa yang ingin Ibu kembangkan untuk pembelajaran yang akan datang? Kira-kira strategi seperti apa yang akan Ibu gunakan? Ya Ibu, kalau untuk berbicara tentang strategi, seperti yang kemarin Ibu, saya pun menggunakan metodenya. Modelnya itu berpusat pada siswa, student center learning. Artinya siswa lebih berpartisipasi dan lebih aktif. Terus dengan metodenya number head together. Jadi kedepannya Ibu, sudah pasti setiap metode ini pasti ada kekurangannya. Saya tidak bisa memungkiri hal itu. Jadi bagaimana saya bisa dengan itu bisa menjadi pembelajaran untuk saya. Jadi apakah saya bisa mencoba metode-metode lain, kan banyak Ibu, metode-metode lain. Kalau memang metode itu memang belum terlalu sempurna atau kurang pas, mungkin metode lagi yang saya akan ulang, yang akan saya coba. Bisa dari situ saya bisa menarik kesimpulan atau bisa ini untuk pembelajaran kedepannya seperti apa? Oke, baik. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu sudah ada di skala berapa untuk pencapaian Ibu setelah melakukan observasi kemarin? Ibu sudah berada di skala berapa? Kalau menurut saya sampai 7 saja Bu. Oke, skala 7. Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa bahwa Ibu masih ada di skala 7? Ya Ibu, kalau dilihat ini sama nilai diri saya sendiri ya Bu. Ya setiap metode itu sudah pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi kekurangannya itu Ibu, yang kelompok yang kita bagi ini, yang bersifat heterogen ini, sudah pasti ada siswa yang kurang aktif, atau mungkin kita tidak tahu karena faktor dia kurang percaya diri, atau bisa saja dia tidak pandai dalam hal berbicara, itu yang bikin dia ketertinggalan. Jadi bagaimana dari saya selaku fasilitator pembimbing, bagaimana saya mendekatkan diri, atau saya tanya mungkin dia ada masalah apa, atau masalah di dalam keluarga, atau mungkin dia tidak cocok dengan teman ini kalau berkelompok, atau bisa saya mendekatkan diri, menjelaskan materi ini lebih inter lagi, lebih artinya lebih intern begitu terhadap dia. Secara langsung. Iya, secara langsung, maksudnya lebih berfokus pada dia begitu. Atau kalau mungkin biar dia tidak ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Terus yang kedua, bisa juga saya minta bantuan wali kelas mendiskusikan tentang terkait anak ini. Jangan sampai anak ini dia tidak aktif di pembelajaran ini, atau mungkin dia tidak suka dengan sistem mengajarnya saya seperti ini. Jadi itu yang saya tidak tahu, dia tidak semua anak bisa kayak ini ya Bu. Bisa saja mungkin karena pembelajaran sukses itu juga tidak semestinya juga tergantung dengan bagaimana kita menyampaikan atau LKPD, tapi dari dia nyaman. Apakah dia dengan guru ini dia nyaman atau tidak? Itu juga bisa mempengaruhi dia punya proses belajar Bu. Itu menurut saya. Baik. Tadi Ibu menyampaikan bahwa kadang perilaku guru membuat siswa tidak nyaman. Kira-kira menurut Ibu apa yang harus dilakukan guru supaya siswa itu menjadi lebih nyaman gitu saat pembelajaran? Ya Ibu. Bagus Ibu, dengan adanya supervisi ini Bu,
jadi bisa merefleksi untuk saya. Jadi mungkin saja dengan terkait hal seperti itu, setelah di akhir pembelajaran mungkin saya akan membuat secari kertas. Oke. Apakah kalian senang mengikuti pelajaran hari ini? Tapi jangan ditulis nama. Artinya dia tidak merasa, oh nanti ya ibu hafal nama saya, nanti ibu bisa-bisa tidak kasih saya begini. Jadi tidak usah, dia bebas berpendapat tanpa adanya tekanan. Jadi itu yang sering saya lakukan setiap kali saya belajar. Jadi dia bisa, oh ibu hari ini perasaan saya kurang ini, ibu kadang suaranya terlalu begini, saya kaget-kaget. Jadi oh saya bisa merefleksi diri saya, oh mungkin yang saya sampaikan mungkin menurut saya maksimal, tapi tidak untuk mereka. Dari situ saya bisa mengetahui. Berarti secara tidak langsung di sini ibu melakukan refleksi Iya. di akhir pembelajaran untuk menilai bagaimana cara kita menyampaikan materi pembelajaran, kemudian mengukur tingkat keberhasilan anak, kemudian juga untuk mengukur apakah anak-anak itu senang atau tidak dengan pembelajaran yang dilakukan. Kalau mereka sudah senang, sudah pasti pembelajaran itu sudah pasti apa yang kita jelaskan mereka sudah pasti masuk ibu. Karena mereka sudah menyukai gurunya terlebih dahulu. So, oh ibu saya senang begini karena ibu tuh tidak terlalu monoton, ibu tidak suruh-suruh catat, ibu banyak praktek. Jadi saya suka, oh berarti saya harus mengikuti gaya belajar mereka, tapi yang artinya tidak melenceng dari materi. Begitu. Berarti harapan ibu ke depan ini apa yang akan ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan pengajaran di kelas lagi supaya siswa itu lebih aktif lagi? Memang kemarin saat observasi di kelas saya lihat itu sudah membagi kelompok secara heterogen. Mereka sudah berapa anak sudah mulai aktif. Ya, tentu ibu berharap bahwa keseluruhan siswa aktif. Nah, kira-kira yang akan ibu lakukan ke depan seperti apa supaya anak-anak di kelas itu semuanya aktif? Gitu. Oke Bu, kalau dari saya pribadi sendiri Bu, menurut saya akan mengganti metode-metode, saya akan mencoba lagi metode-metode yang baru. Jadi kalau pertemuan berikutnya lagi saya akan mencoba metode kontekstual. Saya akan bimbing mereka, berarti anak-anak ini mereka senang namanya berpetualang, apalagi di luar. Ini artinya di lingkungan sekolah ya Bu. Jadi saya akan mengenalkan secara langsung, oh ini yang dimaksud ibu ini. Kalaupun tidak melalui media gambar atau tayangan, bisa mereka turun langsung. Artinya mereka tidak terlalu jenuh di dalam kelas, tidak terlalu bersifat macam saya kayak terlalu, oh kamu harus begini, ikut begini, gambar begini. Artinya kalau mereka langsung turun langsung mereka lihat, jadi bisa saja mereka rasa oh ini senang pembelajaran ini. Itu yang refleksi itu yang bisa menjadi acuan saya. Oh ini pembelajaran ini bisa saja berpusat, pembelajaran sukses itu namanya berpusat pada guru, pada siswa. Jadi kalau sudah masuk ke dalam kontekstual mereka pelajari langsung, mereka bisa ini, jadi itu menurut saya itu bisa jadi bahan refleksi untuk saya. Bagaimana kira-kira saya bisa membandingkan metode yang kemarin saya pakai dengan yang kontekstual, ada tidak? Ada perubahan tidak? Itu yang menurut saya. Jadi harapan ibu itu dengan mencoba mengganti lagi. Siswa yang tadinya aktif di kelas hanya beberapa anak, maunya itu harus seluruhnya aktif. Semoga seperti itu ya Ibu ya. Harapan kita mereka semua harus aktif. Karena kalau sudah aktif semua, otomatis hasil belajarnya pun pasti akan meningkat. Ibu pasti senang Ibu. Oke, kalau begitu Ibu kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi? Ya, kebetulan hari Rabu itu saya punya jam Ibu, 3 jam di kelas 7C dan 3 jam di kelas 7B. Jadi Ibu setiap sebelum masuk melakukan pembelajaran itu Ibu, saya selalu melakukan asesmen awal. Saya mempelajari gaya belajar mereka itu seperti apa dulu. Saya kenali mereka dulu. Mereka ini masuk di gaya belajarnya apa? Audio kah, visual kah, atau kinestetik. Setelah saya tahu, baru saya bisa masuk Ibu. Masuk melalui alur mereka. Kalau saya sudah kenal itu, jadi saya rasa gampang untuk mendekatkan diri terhadap mereka. Gitu. Oke. Berarti nanti saya tunggu Ibu buat RPP-nya sesuai dengan yang pembelajaran kontekstual yang Ibu tadi sampaikan. Kemudian nanti kita akan melakukan observasi lagi, observasi dulu ya. Mana yang Ibu ingin kita gali lebih lagi pembelajarannya. Tentu kita akan melakukan observasi dan tentunya kita akan melakukan umpan balik untuk tindak lanjut. Bisa Ibu ya? Oke. Jadi Bu, kira-kira dari percakapan ini apa yang sudah kita bisa Ibu simpulkan, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Jadi begini Bu, ini menurut pendapat saya. Kadang itu guru itu
dia berpikir dia sudah maksimal memberikan pembelajaran. Jadi ketika siswa yang dia atur tidak menurut pemikirannya seperti ini, dia tidak secara langsung dia menyalahkan siswa sepenuhnya. Oh, kau ini ibu sudah begini, kau yang malas, kau yang ini. Tapi dengan adanya seperti ini, ibu, saya bisa merefleksi. Oh, ternyata saya yang kurang dalam hal ini. Mungkin saja terlepas dari saya kurang menguasai ini, kurang persiapan ini. Jadi anak itu dia kurang paham, atau bisa saja yang saya sampaikan bahasanya terlalu logis. Kan tidak semua anak bisa paham, Bu. Dia tidak bisa mengikuti secara, mungkin saja yang bahasanya terlalu baku ya, Bu. Iya, terlalu tinggi gitu ya. Terlalu tinggi. Jadi dia, susah untuk dicerna oleh anak-anak dia. Dia paham bahasa itu, tapi karena dia tidak pernah dengar. Jadi karena mungkin saya terlalu mengikuti gaya belajar yang yang orang bilang kurikulum merdeka yang kayak begini-begini, terlalu terbawa suasana. Maksudnya seperti itu, Bu. Jadi saya tidak memikirkan anak kami paham atau tidak itu. Jadi itu yang buat refleksi untuk saya. Dengan seperti ini, Bu, saya tahu, oh ternyata sebenarnya masalah itu bukan berpusat pada siswa saja. Kita sama-sama menyukseskan pembelajaran itu, siswa dengan guru itu mereka sama-sama punya peran penting. Oke. Berarti yang Ibu dapatkan hari ini bagaimana untuk bisa mengembangkan diri sendiri, memaksimalkan potensi yang ada, supaya pengajaran di kelas itu dapat diterima secara baik oleh siswa ya. Dengan begitu siswa yang tadinya Ibu ingin yang kelasnya pasif, Ibu ingin kelas menjadi aktif, akan terlaksana, kemudian pembelajaran hasil belajarnya itu juga akan meningkat. Berarti Ibu, saya tunggu RPP-nya nanti Ibu. Setelah sudah Ibu buat bisa dikumpulkan supaya kita melakukan observasi lagi, lalu kita observasi di kelas. Bisa Ibu ya? Bisa. Terima kasih Ibu untuk hari ini. Selamat siang.